Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai satwa endemik kelelawar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Saron Momongan, yang kedua Kainas Lalisang, yang ketiga Hiskia Sudarmanto, dan saya Jefun Suwanta. Baik, kami akan masuk dalam materi. Yang pertama, pengertian. Kelelawar merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang dengan menggunakan sayap yang termasuk dalam ordo Chiroptera dan aktif mencari makan pada malam hari, dan merupakan salah satu jenis mamalia yang dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian suatu ekosistem. Kelelawar juga berperan sebagai pemancar biji, pemakan serangga, dan penyerbuk karena fungsinya dalam mengatur dan mengendalikan ekosistem. Berikut morfologi kelelawar. Kelelawar dapat dibedakan berdasarkan ukuran tubuh luar seperti panjang ekor, panjang kaki belakang, bobot tubuh, ekor, bola mata, telinga, dan rambut. Perbedaan ukuran tubuh dapat diketahui jenis pakannya. Untuk Megachiroptera atau Microchiroptera memiliki perbedaan sifat. Kelelawar Megachiroptera atau kelelawar pemakan buah termasuk spesies kelelawar terbesar. Flying fox yang beratnya bisa mencapai 2 atau 3 lbs atau 0,9 sampai 1,4 kg. Makanan mereka hampir seluruhnya terbatas pada buah, nektar, dan serbuk sari. Kelelawar Microchiroptera atau kelelawar pemakan serangga termasuk jenis kelelawar kecil. Terlepas dari namanya, beberapa dari kelelawar ini hidup seluruhnya atau sebagian besar dari buah. Sejumlah besar memakan serangga dan dalam beberapa kasus hewan yang lebih besar. Selanjutnya, habitat kelelawar. Kelelawar hidup di banyak benua termasuk Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, dan Australia. Namun, tidak ada kelelawar yang tinggal di Antartika karena mereka lebih menyukai iklim hangat. Kelelawar umumnya tinggal di hutan, perkebunan, gua, pohon pisang, pohon kapuk, pohon-pohon besar, bekas tebangan, kayu yang sudah mati, dan atap bangunan, dengan cara bergelantungan dalam posisi terbalik karena akan mempermudah kelelawar lepas landas ketika akan terbang. Ciri-ciri kelelawar. Yang pertama, memiliki kemampuan ekolokasi sehingga mampu memperkirakan letak dan jarak mangsanya. Yang kedua, sebagai hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Yang ketiga, termasuk hewan frutivora atau pemakan buah, meskipun ada beberapa kelelawar pemakan serangga. Yang keempat, memiliki kemampuan tidur bergelantungan. Yang kelima, memiliki selaput pada sayapnya. Yang keenam, melakukan hibernasi pada musim dingin. Yang ketujuh, memiliki cakar pada bagian sayapnya. Yang kedelapan, mempunyai sonar atau gelombang ultrasonik. Yang kesembilan, terbiasa tinggal di tempat yang gelap dan lembab. Dan yang kesepuluh, memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Perkembangbiakan kelelawar. Kelelawar adalah hewan yang hidup dengan cara berkoloni dan koloninya bisa sangat besar. Jantan dan betina biasanya tinggal terpisah kecuali mereka sudah siap untuk kawin. Setelah betina hamil, 100 atau lebih dari mereka mungkin membentuk koloni bersalin yang merupakan daerah sub dari koloni yang lebih besar. Musim kawin untuk kelelawar adalah saat musim semi ketika suhu menjadi lebih hangat. Merawat anak-anaknya adalah proses yang sulit bagi ibu kelelawar. Dia harus dapat terus terbang untuk memberi makanan sementara dia hamil. Kelelawar berkembang biak hanya 1 kali dalam setahun dengan masa kehamilan 3-6 bulan, dan hanya bisa melahirkan 1 atau 2 ekor anak setiap beranak. Selanjutnya, makanan kelelawar. Yang pertama, spesies kelelawar kecil cenderung memiliki pola makan berdasarkan serangga. Yang kedua, spesies kelelawar besar lebih fokus memakan buah dan biji. Yang ketiga, spesies kelelawar bersifat nektivora, yang berarti mereka menggunakan nektar tumbuhan sebagai sumber makanan utama. Kelelawar ini biasanya juga pemakan buah. Yang keempat, spesies kelelawar telah berevolusi untuk menangkap katak kecil dan kadal untuk dimakan. Kelelawar jenis French-lipped bat juga dikenal sebagai kelelawar pemakan katak. Mereka tidak hanya akan memakan katak, tetapi juga serangga dan kadal. Dan yang terakhir, spesies kelelawar yang memakan ikan sebagai bagian dari makanan mereka. Ini adalah sumber makanan yang nyaman untuk beberapa spesies kelelawar yang suka tinggal di dekat area air yang lebih luas. Penyebaran yang dilakukan oleh kelelawar.
Kelelawar memakan buah dari suatu tempat dan memakan buahnya di tempat yang berbeda, kemudian membuang biji dari buah tersebut. Sebagian biji ikut termakan dan masuk dalam sistem pencernaan. Proses pencernaan makanan pada kelelawar berlangsung dalam waktu yang cukup singkat. Bahkan kelelawar membuang kotoran sambil terbang. Biji yang keluar bersamaan dengan kotoran akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dengan kemampuan terbang kelelawar yang cukup jauh, kelelawar termasuk dalam hewan yang paling efektif dalam menyebarkan biji. Status konservasi kelelawar. Konservasi kelelawar di Indonesia rata-rata dikategorikan dalam status konservasi Least Concern atau LC, yaitu jenis yang sudah dievaluasi akan tetapi tidak masuk dalam kategori terancam. Namun perlu diadakan evaluasi dan monitoring menyeluruh terhadap status konservasi kelelawar di Indonesia, mengingat tingginya ancaman dan kerusakan habitat serta perubahan iklim yang terjadi akibat tekanan aktivitas manusia. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih.